Posesif itu adalah sebuah tindakan atau kodratnya manusia akan melakukan itu sih. Itu gua Dia bawah sadar ya. Karena Ya. sebenarnya tujuan awalnya tuh pengen melindungi, pengen kayak lu nggak kenapa-napa. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Gila kayak di sini kan ya. Kayak penyiar radio kampus yang baru belajar. Boleh gak sih gue matiin live handphone gue ganggu deh, gue ngerasa jijik. Nggak apa-apa, tahu lu ganteng banget lo abis ditaca pakai Sarita Beauty kan? Iya dah. Iya udah. Gue pertama percaya diri kalinya aja. pakai make up gitu. Oh gitu, nggak apa-apa. Agak glowing gitu ya, nggak tau minyak. Tapi asli, lu juga cantikan ya, Ci. Lu kayak orang, aduh, gue takut salah. Maaf. Terus, lu kayak orang dewasa deh. Oh iya. Lebih dewasa Lebih dari, dewasa ya. lebih mature lah menurut gua. Oke, selamat datang di Kacamata. Karena cerita manusia penuh atraksi dan retorika. Mantap. Selamat datang. Selamat datang di Kacamata. Ya. Thank you. Ini Sarita Beauty make upin kita hari ini. Terima kasih. Well, kita mau bahas apa hari ini? Pengalaman Aci nih. Oke. Mohon maaf ini ada pacar gua di sini. Nah, katanya pacar lu udah meninggal. Mau kita dulu yang Mantan. Meninggal dari kehidupan yang lama. Iya. Benar. Gitu. Lu suka abis ini hubungan gua kelar. Jangan gitu. Kalau Ya. kamu memang sebenarnya mau gitu juga. Oh iya, Lah kan jangan. emang pacar lu yang mau doang. Nggak tahu yang ketahuan sama gua doang. Oke, well, pas pacaran pasti kita kadang-kadang sering ngalamin yang namanya diposesifin. Oh ini apa namanya? Posesif proaktif. Wih. Posesif Posesif, protektif. Protektif. Apa bedanya menurut kalian? Aci ini tahu nih. Wah, Menurut gue tuh kayak masih sama aja, masih sama-sama ngeganggu gitu. kebetulan gua orang yang terkadang suka diposesifin. Oh. Gitu, terkadang. Tapi kalau misalnya terlalu sering sih ya agak risih juga. Mungkin itu masuknya ke si posesif itu. Tapi orang tuh suka salah kaprah. Justru. Jadi gini, posesif itu adalah sebuah tindakan yang mendetailkan kejadian tersebut akhirnya lebih ke arah negatif. Example. Contohnya gini, kalau posesif dan protektif. Protektif contohnya gini, gue ngomong ke cewek gue, beb, asik beb, gak pantas ya? Najis. Say, aku mau jalan. Lebih nggak dapet ya? Lebih gue. Iya benar. Sayang. Mami demi. Umi Abi. Penyokap. Oh, Ulangi cepat, ayo. Mi, aku mau jalan nih sama Aci. Oh ya udah, hati-hati ya, jangan macam-macam. Salam buat Aci. Itu namanya Waalaikumsalam. protektif. Nah, kalau posesif, dia lebih, oh jalan sama Aci. Aci siapa? Udah punya pacar belum? Terus dia kapan sama kamu? Jangan-jangan dia punya perasaan. Itu posesif. Contohnya selalu sama ya. Oh. Emang Itu maksudnya posesif ya? Posesif. Kalau protektif? Protektif tuh yang tadi, dia tuh cukup memberikan kepercayaan. Yang penting tuh udah bilang kayak yang gua jalan sama Glenn ya. Sayang, aku jalan sama Glenn ya. Ya udah hati-hati di jalan ya. Nanti kabarin kalau misalnya udah jalan. Enough. Kalau misalnya si protektif itu cemburu berlebih. Enak ya jadi berarti dia tinggal ngelempar doang. Jadi tertekan disuruh mikir. Foto dong. Oh iya, kirim. Foto dong. Kamu ngapain? Foto dong. Iya, soalnya- udah di mana? Share live location dong. Oh yang kayak lu dulu ya. Iya. Oke. Ya mantan lu. Sebenarnya ini pengalaman, maksudnya berarti memang sebenarnya lu nyaman ya pacaran dengan diposesifin gitu? Little bit. Sedikit. Kenapa, Ci? Karena Emang nggak ganggu ya? Gerah. Enggak. Karena seumur-umur gua pacaran tuh jarang ada orang yang mau direct gua. Gua dominan. Jadi kalau misalnya justru agak diatur, gua suka ngerasa diperhatiin. Gua ngerasa kalau misalnya cara dia cemburu atau memperlihatkan rasa cemburunya itu bukti sayang gitu loh. Tapi keren. Cara dia memperlihatkan positifnya adalah arti cintanya buat lu. Iya, menurut gua. Menurut Padahal itu lo. buat orang toksik kan. Iya. Padahal dia kalimat itu nanya ke lu, copy paste ke cewek-cewek lain. Kamu Mas Glenn udah pernah belum apa nih? pacaran posesif? Diposesifin atau justru malah lu yang posesif? Lu tipenya anak posesif nggak sih lu? Gua anak indie. Anak senja. Nongkrong di coffee shop. kopi, Oh iya kopi. bener. Gue kayaknya gue bisa ngomong kalau gue pernah posesif sih kalau gue. Apa sih yang bikin orang tuh jadi posesif tuh?
nggak percaya ya? Ya, insecure. Itu gue setuju loh. Insecure kalau takut kehilangan. Iya benar. Walaupun cowok gue nggak ganteng misalnya. Oh. Bukan misalnya emang iya. Misalnya. Kenapa pakai misalnya? Ngomong aja. Cowok gue nggak ganteng misalnya. Soalnya sebelumnya ganteng. Gak ada, udah nggak ada, dia udah live Muncul. Yes. Putus. Nggak putus. Besok. Oke, lanjut. Iya, tapi gue ngeliatnya kayak keinsecurean. Tapi itu hal yang apa ya, manusiawi lah saat lo memiliki ketakutan terbesar ada sesuatu yang di sana yang kita nggak bisa prediksi. Akhirnya ada nongol lah sebuah insecure itu. Ini terjadi sama semua loh, nggak pasangan doang loh. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, gua ke cewek, cewek ke cowok. Akhirnya timbul karena terlalu takut akan prediksiin di sana. Lu pulang gini deh, cewek pulang malam, ya kamu pulang naik apa? Naik ini jam berapa? Terminal. Lu jangan terminal deh nanti di sana. Jadi ketakutan yang besar itu ya akhirnya membuat jadi sebuah hal posesif itu. Kalau gitu pulang sekarang deh. Hah, sekarang nih? Padahal lagi push up kan dia TNI, soalnya latihan militer deh. Sekarang nih. Tapi menurut gue yang gitu tuh justru protektif, Glenn. Karena gue pernah saking gak maunya pasangan gue bersama dengan orang lain, dia memilih untuk kayak kamu pulang sekarang, lebih baik pulang sama tukang ojek deh daripada dianterin teman kayak gitu. Karena kekhawatiran direbut orangnya gitu loh. Oh, jadi dia nggak khawatir sama kalau cantik ya. Ya enggak usah, sorry. Kenapa gue? Jadi seolah-olah tuh dijagain. Kamu diambil orang kamu gitu. Supaya ngasih arahnya tuh apalagi ke situ. Oh, iya, tapi maksudnya kan sebenarnya kan karena emang ketidakpercayaan kan. Berarti memang Dia nama dia atau dia kerasa. sebentar makanya ya karena susah nyari yang lagi. Iya kan? Yang mau Gue nggak tahu, tapi ini semua cowok kayaknya ya, dan gue ngerasa gue pernah melakukan hal yang sama. Ketakutan itu bisa timbul secara otomatis gitu loh, yang nggak bisa gue create. Entah ketakutan dengan adanya cowok ganteng, atau ketakutan lewat itu ada lingkungan cowok-cowok mabuk. Ketakutan itu yang timbul. Apakah itu protektif gue nggak tahu detailnya, tapi admin kalau protektif gue akan ngomong jangan lewat situ ya. Tapi kalau sampai di mana, lewat mana, gini, akhirnya gue akan ganggu. Menurut dia udah sih gue mana anak tenang, nggak lu lihat sini, pokoknya akhirnya gue serius itu. Orang itu kan memutuskan, artinya sebenarnya dia tuh sadar kan kalau dia tuh posesif. sadar, berarti iya gue sadar. Gue enggak. Oh, nggak sadar ya? Lu? Gue nanya. Loh, ya kita nanya kan, kita udah jawab, nih lu jawab. Iya. Kalau dia tuh menurut gue ya, Bang, dia tuh nggak posesif atau, tapi dia memiliki insecure yang tinggi kalau gue. Waduh, mohon maaf, kita ngomongin apa ini? Iya. Gue tapi nggak apa-apa, kenapa? Kenapa jadi panas gue? Kan papa posesif sama apa protektif. Tapi bener deh, di antara kedua ini ada namanya insecure menurut gua. Ya akhirnya outputnya adalah ini. Yang akhirnya ngebelah jadi yang satunya Iya. protektif, yang satunya posesif Iya. gitu. Nah, maksud gue kalau misalkan si posesif ini tuh dibiarkan, kan itu jadi toksik ya? Nggak tahu. Iya. Oh, atau sebenarnya asal lawannya itu mau menerima sih, ya nggak sih? Maksudnya kalau misalkan Oh, sudut pandang ya, balik lagi. iya kan? Kalau gua sebesar apa? Ya, sama kayak lu punya ibu, ya. Terus akhirnya saat ibu lu, kamu anak perempuan bangun pagi, push up atau apa gitu. Lama-lama lu gerah, tapi kalau lu bangun pagian, akhirnya ke tingkat posesif itu tadi gue bilang, tingkat ketakutannya karena lu tuh perempuan nanti. Sebenarnya dia ngakuin itu karena dia takut nanti gedein anak gimana ya. Ini bangunnya siang, sama ada ibu yang slow. Nah, bangun pagi nak. Ya nggak tahu, contoh ya. Contoh. Iya. Akhirnya itu yang terjadi toksik. Kalau semakin ganggu ya anaknya akhirnya berontak apa. Ini kita gue ngambil sudut pandangnya nggak pacaran doang ya, kita orang tua. Itu. Tapi once kalau nanti akhirnya jadi komunikatif gitu. Nah, itu yang bagus. Tapi lu pernah nonton ini nggak, film posesif? Oh. Yang Adipati Dolken Iya, sama iya. Putri Marino. Oh, Iya. enggak. Lu nonton nggak? Tahu. Gue nggak nonton tapi gue tahu. Nggak, jadi maksudnya di situ dia bahkan ngeposesifin mimpinya sendiri. Posesif itu bisa ke mimpi gitu loh. Jadi beneran yang kayak dia tuh ngerasa bahwa sebenarnya mimpi itu juga bisa mimpi itu bisa ngeposesifin lo gitu loh. Kayak karena lu bertujuan apa? Kan kayak sama kayak pacaran kan. Lu tujuannya mungkin emang mau merit deh, misalkan mau berhubungan sama dia terus kan. Terus makanya si cewek ini gue jagain terus nih gitu loh. Jangan sampai nih sama cowok-cowok yang lain segala macem gitu. Tapi saking ngejaganya, dia terlalu mengekang, terlalu apa gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak nurut sedikit, seberontak itu si cowoknya gitu loh. Posesif kan bisa mengakibatkan banyak hal ya gitu loh maksud gue. Iya, tapi itu bener loh.
keinginan yang besar dari seorang yang posesif, terus ketidakterimaan dari yang pasangannya akhirnya menimbulkan amarah yang negatif. Itu yang bahaya menurut gue. Yang bahaya akan jadi bahaya kalau misalkan kayak gitu. Nggak nerima. Tapi kalau misalkan Nggak dia nerima. nerima pun, tapi kalau misalkan yang diposesifin adalah hal-hal yang tidak masuk akal atau kayak apa sih, cuman kayak gini doang gitu loh, maksudnya kayak itu juga meskipun dia terima tapi kayak yang aneh gak sih gitu loh. Paham gak sih, kayak misalkan kayak baju lu nih, make up lu nih gitu. Itu ngeganggu nggak? Enggak, gue. Gua enggak. Oh ya udah. Berarti sebenarnya dia yang posesif tau. Iya, kenapa sih? Iya. Cerita. Kita deh kenapa? Ya kayaknya emang dia yang diposesif ya. Enggak. Oke, lanjut. Nah, tapi sebenarnya yang bisa kita ambil sudut pandangnya kayak posesif itu it's okay loh, cuman takarannya semana itu yang sebenarnya bisa kita harus mulai ngontrol jari omongan. Let's say kayak di mana nih orangnya? Di mana? Kabarin kalau udah sampai. Enough menurut gua. Atau kalaupun lu follow up ulang ya range waktunya nggak jangan di mana nanti sebenarnya jadinya Nah, baru 1 jam sampai udah langsung ditanyain lagi. Di mana? Kamu kok nggak balas? Kamu putus ya? Kamu padahal mau kuotanya habis gitu kan. Jadi justru pernah temen gue tuh dulu kayak gini. Kok nggak ngabarin gitu kan? Waktu zaman SMA, si ceweknya tuh bener-bener yang dominan. Gua nggak tahu ya ini maksudnya posesif. Ini dominan pizza ya? Ulang ya. Berarti Jadi si ceweknya tuh langsung ngomong, sayang aku mau martabak. Pokoknya dalam hitungan kelima kamu nggak ada di sini, kita putus. 5, 4, 3, 2, martabaknya jin ya? Iya maksudnya kayak yang diiyahin aja dulu gitu loh. Terus harus kayak dikasih estimasi waktunya sampai ke tempat dia jam berapa, kayak gitu-gitu. Kalau nggak kayak gitu putus. Tapi aku bingung deh. Gitu. Tapi aku bingung. TNI kali bapaknya. Orang-orang dengan yang gaya pacar seperti itu tuh kok maksudnya kok tega ya? Atau aku nggak sampai hati aja sih. Lu ngapain? Gue mau keluar-keluar gini kata gak enak. Gue kayak gini. Lu nggak aja lagi orang deh aman-aman begini tuh gatel tuh. Bentol. Kok bisa ya sampai sebegitunya kayak gitu loh, maksudnya kayak dia kayak nyuruh siapanya aja gitu, maksudnya kayak mungkin mbaknya lah atau mbak atau mungkin Kang Ojek atau siapa gitu loh, termasuk kayak sampai akhirnya saking posesifnya ada tuh film baru tuh si Kale itu kan juga Itu terus posesif. itu akhirnya kayak mengarah ke kekerasan gitu loh. Jadi maksudnya karena dia udah ini ngapain lagi Bang? Gue mau nyobain instastory lagi. Gue tadi nggak pede. Sharing aja. Jadi di situ ada hubungan yang menurut gue toxic gitu loh, toxic relationship gitu, terus terlalu terjebak kayak lo tuh jangan sama dia dong, kayak dia kayaknya suka deh sama lo kayak gitu segala macam terus sampai akhirnya dia nggak kuasa menahan, dia benar-benar nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa berpikir jernih itu gitu loh. Maksudnya semerusak itu ya si posesif ini loh, bisa loh sampai kayak gini. Iya jelas kalau itu gue. Efeknya tuh bener-bener dahsyat dan banyak orang yang kayak ada loh yang mereka kayak enggak kok, nggak apa-apa kok gitu loh. Di dalam mereka dia ada di dalam situ tapi kayak ya udah nggak apa-apa kok. Sebenarnya menurut gue tuh yang bahaya tuh saat posesif yang berlebihan akhirnya jadi sebuah kebiasaan. Itu yang menurut gue. Nah iya, akhirnya kan si salah satu yang diposesifin kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Jadi nggak ada daya tentang apa sih, kayak ini salah deh kayak gitu loh. Nggak ada yang kayak gitu loh. Ini udah nggak di luar dari normanya sebuah hubungan, kayak apalagi beberapa cerita orang kayak at the end adalah kekerasan. Iya. Maksudnya, hey, kalau kecil kan, hey, kekecilan, berarti kekerasan. Oh, jadi juga? Enggak. Sorry. Ayo, lu. Hubungan itu kan apa? Give and take. Take and give. Gue lagi ngecek mereka guys. Gak apa-apa. Karena menurut gue kita harus memberi dulu baru kita mau menerima. Saudara umat. Nah, please stop, jangan mulai. Jadi dari situ kan akhirnya kayak kita sama-sama gitu loh. Nah, kalau misalkan kita udah sama-sama kan akhirnya, tapi sama-sama bukan berarti kita tidak menghargai privasi masing-masing. Ini sih yang akan jadi perdebatan, kayak misalkan aku mau futsal, nggak bisa, ya kan? Tapi aku ikut. Iya, benar. Pokoknya kamu temenin aku ke salon hari ini, ya kan? Sementara di ke salon ngapain kalau cowok? Main futsal di salon. Nggak, tapi gini loh, gua nggak tahu ya. Tapi saat lu ngomongin yang namanya relationship, itu pasti ada resiko gitu. Tapi saat kayak tadi bertimbang,
take and give itu apa ya? Gue masih ngerasa take and give itu bukan partnya sebuah relationship sampai saat ini, karena saat lu sudah menerima tanpa harus lu memberi, itu sudah bisa dikatakan itu it means loud buat sebuah itu perasaan yang luas gitu. Kayak itu namanya relationship ya. Kayak sekarang mana ada sih kayak seorang, gua jadi dalamnya kayak suami istri yang lu kerja mati-matian terus tiba-tiba istrinya ya istrinya di rumah tidur masak segala macem gitu. Akhirnya nggak bisa take and give dong, karena akhirnya memang itu memang sebuah partnya. Kita bisa ngomong kalau posesif itu adalah sebuah tindakan atau kodratnya manusia akan melakukan itu sih. Itu gua dia bawah sadar ya. Karena Ya. sebenarnya tujuan awalnya tuh pengen melindungi, pengen kayak lu nggak kenapa-napa, pengen lu baik-baik aja. Lu sesimpel gini, Ber, balik ya, hati-hati mas. Apaan sih, lu nggak mungkin lu ngomong gitu kan? Iya. Iya dong. Oh. Lu naik, lu sini aja deh Len. Soalnya lu sana tadi macet. Itu menurut gue itu udah protektif sama si Enggak dong, itu Sama cuma lingkungan. ngasih tahu dong. Itu protektif namanya. Itu protektif. Kayak misalnya, Mbak Ber balik duluan ya. Mau kemana dulu, Ci? Ya udah. Suka-suka gue. Gitu kan. Itu Kalau- responnya kan, yang responnya Iya. yang berbeda. Enggak, tapi maksudnya kalau misalkan kayak ngasih tahu bukannya itu adalah sebuah care ya, maksudnya kayak Iya. Ya kan tujuan orang yang posesif atau protektif ini caring awalnya sampai dia caring tidak sadar. sadar, sampai dia tidak sadar ternyata caringnya tuh udah berlebihan. Oke, lanjut. Sebenarnya tau nggak lo perbedaannya caring itu sama misalkan sama telepon umum? Karena kalau caring itu diangkat. Serius, naturalnya seseorang itu adalah mempunyai insecure yang akhirnya outputnya menjadi sebuah apa namanya tadi posesif atau Protektif. tadi gitu. Nah, gimana ngatur secukupnya atau mungkin dia sesuaikan dengan lu segala macam, mungkin emang pakai komunikasi ya lagi. Iya, Ya, Karena, balik lagi. karena emang ternyata ada orang yang suka diposesifin nih gitu. Iya, Terus ada betul. juga orang yang Weh. kayak apaan sih kok lu ya udah nanti aja 2 hari lagi nelpon lagi kan bisa misalkan. Bertin. Bukan. Au. Ya udah pokoknya kayak gitu, jangan lupa tonton terus Kacamata. Ada juga kita di Spotify. Jangan lupa like, comment, subscribe di genpi.com. Dan juga jangan lupa nonton Julid sama apa siapa si A kita? Bahas film. Ruang cerita. Ruang cerita, karena ruang cerita Selalu punya cerita. Dadah. dan